saya nyampaikan firman Tuhan. Memang setahun 2 tahun ini ya kayaknya ya khotbah saya agak berubah, maksudnya berubah sasaran ya, atau berubah gaya mungkin ya, berubah jadi gini maksud saya, dulu tuh saya sering khotbah motivasi lah, jujur aja banyak memotivasi ya, di mana dalam kita menjalani hidup ya, bagaimana kita percaya pokoknya nanti seperti ini seperti itulah ya, itu sudah umum ya, banyak gereja juga seperti itu. Tapi hari-hari yang terakhir ini setahun 2 tahun ya, terutama 2 tahun mungkin, malah kayaknya 3 tahun saya mulai menyisipkan sedikit-sedikit, mungkin yang setahun 2 tahun ini lebih masif ya, lebih banyak, di mana di situ saya banyak mengajarkan tentang Tuhan ya, pengenalan akan Tuhan, saudaraku ya. Dan memang akhirnya porsi untuk memotivasi jemaat agak berkurang ya, karena ini lebih banyak pengetahuan ya, mengenal Tuhan, gnosko ya, pengenalan akan Tuhan. Tetapi gini saudaraku, maksud saya percaya seperti ini, dan itu saya praktekkan dalam hidup saya ya. Saya tipe orang yang praktis juga, practically ya, saya tidak suka terlalu banyak teori ya, orangnya praktis saya ini. Tipe orang praktis, belajar Alkitab pun saya praktis ya. Istri saya apalagi nih lebih praktis dari saya, makanya saya sering diskusi dengan dia ya. Dimana saya dapat masukan, kadang juga bagus ya, maksudnya kalau saya terlalu mengajar, terlalu gnosis ya, gnosko, pengetahuan saja, tapi tidak praktis, maksudnya dalam aplikasi hidup, memang itu juga kurang mengena ya pada kehidupan jemaat, karena saya tahu Anda pulang dari sini ditunggu cicilan, mantu-mantu bari, ditunggu kerjaan, yang sekolah ditunggu ujian, ini sudah selesai ujian anak saya, ditunggu macam-macam lah ya, ini yang kerja, yang usaha, tadi sharing-sharing sama Mas Yuga juga ya, dalam kondisi apalagi pandemi corona gini, ditunggu hal-hal seperti ini gitu loh, sehingga kadang-kadang ya memang yang sering dibutuhkan kan hal yang motivasi, yang hal-hal yang ya apa kiat-kiat untuk menghadapi gini. Tapi gini saudaraku ya, ini saya dulu ya, sebelum saya mau bagikan sebelum kita nanti lebih dalam. Saya nanti gini, ini jadi kesimpulan ya, makanya yang saya sampaikan ini suatu kesimpulan, sebetulnya harus penjelasan, tapi karena saya tidak khotbah ini ya. Tapi ini nantinya arahnya akan ke sana, suatu kesimpulan di mana kalau saudara semakin belajar mengenal Tuhan, saudaraku. Dengar baik-baik ya. Anda mengenal Sang Pencipta kita, Sang Pencipta Anda. Dan ketika Anda mengenal Dia yang menciptakan kita, Anda akan mengenal, akan mengerti. Ya, silakan di sini masih ada di depan ini. Itu ada seneng belakang semua ini. Pas Natal itu rekaman kayaknya depan kosong ya. Dukung gak ono jemaat, ini mburi kabeh ibu saya tanya. Ya seneng di belakang semua gimana. Oke. Jadi ketika Anda mengenal Allah, Sang Pencipta Anda, saudaraku ya, Anda akan mengenal Dia yang menciptakan, rencananya, pikirannya, kehendaknya, apa yang Tuhan mau. Dan itu akan menjadikan tuntunan gitu loh dalam hidup Anda, itu yang saya maksud. Saya ulangi saudaraku, ketika Anda mengenal poknya, bahasa Jawa itu sumbernya, mengenal penciptamu, jadi gini loh, untuk mengetahui suatu tujuan sesuatu, saudaraku ya, Anda harus bertanya, harus mencari tahu dari sumbernya gitu loh. Ya kan? Karena Dia yang membuat gitu loh. Karena Dia yang menciptakan, Dia akan ngerti kenapa yang menciptakan kursi kakinya 4. Sekarang kan yang kursi kayak bos, anak saya nih baru beli kursi bos, kursi apa? Kursi kerja itu loh ya. Kan bukan kaki 4 itu, kan zaman dulu kaki itu kan apa yang pakai roda itu loh. Kan cuma tengah satu gini. Nah, orang nggak pernah mikir itu kan zaman sekarang, zaman dulu ada nggak kursi cuma satu, kakinya satu gitu. Tapi sekarang kan ada kursi yang kaki satu. Lah kok bisa seperti Anda kan kok bisa buat duduk, bisa buat malah begini. Kapan dia kan masang sendiri ya, minta bantuan saya. Ini contoh aja, ini contoh sederhana. Ya, jadi beli kursi apa dipasang sendiri itu loh ya. Yang bongkaran itu ya. Di online dikirim, minta tolong saya pasangan dulu sendiri ya, namanya bapak itu pengen ngelatih anaknya ya, buat dulu. Itu kadang-kadang bapak kita seperti itu saudaraku ya, coba terus nggak bisa apa kan minta tolong. Saya podo gak iso, saya bukan tukang. Wes gini, akhirnya dia tanya yang tokonya ya, tanya ini kok keliru, jadi apa duduk sudah kursi satu mau jatuh aja gini, ini ada yang keliru. Akhirnya terbalik ternyata ada ininya. Lah tanya yang buat, tanya sumbernya, tokonya ngerti masa saudaraku. Tanya saya ya podo gak ngerti. Ya apa ini?
Wes tuku angel-angel lebih murah, memang murah, masang sendiri sampai seharian enggak selesai-selesai saudara ya. Lah, akhirnya tanya kepada sumbernya gitu loh. Akhirnya ngerti, oh yang benar ini kebalik ternyata. Lah Anda kalau mau ngerti hidupmu, terbalik enggak arahmu? Harusnya ke sono, kamu ke sinu, ke situ. Kebalik arah gitu loh. Tahu enggak artinya dosa? Dosa itu bahasa Yunaninya hamartia. Hamartia itu kalau dijelaskan secara terperinci itu seperti orang manah, itu seperti atletik. Nanti saya kapan-kapan akan jelaskan. Aduh, satu karu. Nanti kalian jadi ingat bahasa-bahasa Yunani itu memang harus diterjemahkan tidak segampang itu. Memang itu dalam artinya ya. Karena kita menerjemahkan ke bahasa lain kan kadang-kadang artinya jadi berkurang. Saya sudah sharing sama Mas Yoga, ini penting. Seperti Alkitab, Yesus takut ya waktu gentar di Taman Getsemani itu artinya enggak seperti itu sebenarnya. Nanti bahasa Yunaninya itu takut, gentar itu maksudnya seperti orang yang menghadapi lomba gitu loh, deg-degan gitu loh. Cuman kalau menerjemahkan bahasa kan lucu ya, lalu Yesus deg-degan. Itu deg-degan seperti orang menghadapi perlombaan gitu loh. Itu artinya takut, karena ada orang maaf ya mu'alaf. Tuh, saya pindah dari Kristen ke Islam karena Tuhan kok takut gitu. Kan jadi manusia, walaupun manusia tapi kok pengecut gitu. Karena itu loh ya, salah satunya pengertiannya itu, makanya menafsirkan ayat itu enggak gampang, itu kan takut. Dan saya suruh cari Mas juga bahasa Inggrisnya, kan bukan takut juga kan, bukan. Nanti lain kali saya khotbah itu, nanti kalau udah masuk ke topik tentang Kristus. Lah, termasuk ini, hamartia, katakan hamartia, 1, 2, 3, hamartia ya. Wah pinter jemaat sini, dosa itu bahasa Yunaninya dosa itu apa? Hamartia, itu seperti atletik. Alkitab itu banyak contoh-contoh atletik gitu ya. Paulus itu, aku bukan petinju yang sembarang memukul, ini atletik gulat ya. Terus apa lagi itu pertandingan, itu kan itu banyak bicara atletik, ini enggak ngawur ini, enggak, memang seperti Yunani kan terkenal, apa Olimpiade itu kan Yunani, apa itu yang lari apa itu, yang panjang, maraton lah itu, kan Yunani semua. Lah hamartia itu seperti, ini pengertiannya seperti orang manah, kan ada sasaran, tahu sasaran, itu enggak kena, meleset, itu dosa, artinya dosa itu seperti itu. Jadi meleset dari sasaran. Makanya Kristen ini luar biasa, dosa itu enggak sekedar cabul, bohong, mencuri, membunuh, itu juga meleset dari sasaran, kan enggak boleh mencuri barang, bukan barangmu kamu ambil. Yang benar itu Alkitab memang bekerja, kamu dapat, kalau ngambil bukan punyamu itu kan meleset dari sasaran, meleset dari firman Tuhan. Makanya salah satu definisi dosa juga melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong A, kamu B, C malah Z. Itu artinya dosa ya. Jadi punya gambaran umum, secara umum. Jadi dosa itu, apa sedikit belajar. Bahasa Yunaninya apa? Hamartia. Cuman tulisannya A, depannya alfa ya. Cuman kalau huruf hidup itu pakai H bacanya. Kayak Hono Coroko itu loh, mirip ya. Hono Coroko itu kan A. Jadi hamartia. Artinya apa? Ayo, artinya apa tadi? Meleset dari sasaran. Bayangkan orang manah itu loh. Harusnya kena sasaran kok meleset, itu dosa. Ya, ya. Makanya ketika makanya ada firman Tuhan ngomong gini, umatku binasa. Hosea itu ya, Nabi Hosea. Karena tidak, bahasa Inggrisnya, jangan dulu bahasa Indonesianya ini ya, terjemahan ini ya. Karena tidak mengenal Allah. Sebenarnya bahasa Inggrisnya lack of knowledge. Ya, terjemahan King James itu lebih mendekati. Jadi umatku binasa karena kurang mengenal akan Allah. Lah maaf, jemaat modern sekarang itu repot. Enggak ngurus mengenal Allah, pokoknya Allah ya itulah seperti itu. Padahal Allah itu loh, saudara Yesus ngomong apa? Inilah hidup yang kekal itu, Yohanes 17, kalau saudara baca nanti. Panjang kalau saya buka, saudara. Ini belum bahasanya pembukaan, memotivasi Anda kenapa saya menjelaskan, ini loh alasan kenapa saya ingin ngajar jemaat itu lebih mendalam, mengenal tentang Tuhan. Amin, saudaraku. Karena umatku binasa, karena lack of knowledge, kurang mengenal Allah. Kurang mengenal siapa penciptanya, hanya pokoknya ngerti Tuhan itu di sorga atau ini, tapi kurang mengenal, enggak mengerti, akhirnya meleset dari sasaran seperti Joshua. Dikasih gambar kan, kita tahu enggak, kasih gambar itu waktu membuat kan dapat gambar kamu ya, buat kursi itu loh, dapat online itu, dibuat sesuai, sudah sesuai,
malah ada yang kurang satu apa keliru itu akhirnya tanya baru jelas. Lah berapa banyak kita nggak jelas dengan hidup kita? Karena kita lack of knowledge. Kita kurang mengenal Tuhan. Lah tujuan saya, semakin Anda mengenal Tuhan, semakin Anda mengerti tujuan hidup Anda. Nggak meleset sasaran lagi. Hidupmu benar, on the right track. Di jalur yang benar, itu yang saya maksudkan. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua begini, ini kesimpulan nanti, Anda akan ngerti bahwa, jadi gini, ketika Anda mengenal Tuhan, pengenalan itu bahasa Yunaninya ginosko. Gnosis, pengetahuan, ginosko. Katakan ginosko, 1, 2, 3, gnosko. Ginosko itu begini artinya, mengenal, tahu karena ada relationship. Nah ini penjelasannya enggak bisa satu kalimat, gimana menerjemahkan ini. Jadi kita mengenal sesuatu, mengenal seseorang, itu karena ada hubungan, ada relationship. Jadi kita enggak tahu, oh ini kembang, gitu. Bukan sekedar tahu ini, tapi kan ada hubungan. Ya, seperti saya dengan istri, makanya Alkitab digambarkan hubungan jemaat itu seperti bapa dan anak. Ya, kita manggil, umat itu manggil Tuhan itu Bapa. Kita juga seperti mempelainya Tuhan Yesus, suami istri kan khotbah pada waktu Denis sama Sri ya toh menikah itu kan khotbahnya kan Kristus sebagai dasar hidup suami istri, Yesus sebagai mempelai pria, kita mempelai wanita itu sebagai contoh. Yesus kepalanya ya toh, kita jemaat itu tubuhnya itu digambarkan ada hubungan gitu. Dan pengenalan itu terjadi gitu. Ya toh, kita mengenal seseorang kan ada hubungan. Ini yang disebut mengenal, ginosko itu seperti itu. Lah, bagaimana kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan? Nah itu saudaraku, nanti pertanyaan besarnya di situ. Ya, ada istilah, ya ini bukan Alkitab ya, ada istilah saudara kita sering dengar, karena tak kenal maka tak sayang. Bagaimana Anda bisa sayang seseorang kalau Anda tidak kenal? Saudara percaya enggak istilah ini intermezzo dulu ya? Cinta itu dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta ya? Dari mata turun ke hati. Saudara percaya itu enggak ya? Enggak tahu ini yang mengalami jadi cinta pandangan pertama gitu ya. Ketika lihat jeduk langsung jatuh cinta gitu ya. Saya kok enggak percaya kalau saya. Ya, saya memang pertama lihat istri saya itu jeduk gitu ya. Jeduk itu karena ini Tuhan itu taruh di hati ya. Ini jodohmu. Tapi ini jujur ya pengalaman saya sambil santai dulu lah ya. Ini saya waktu itu nolak saudaraku. Ya, ini mungkin yang muda-muda, tapi enggak harus seperti saya sih nunggu jeduk. Kok enggak jeduk-jeduk Pak? Ada yang kurang ajar. Saya tiap lihat itu jeduk semua ya, apa ini ya ngaco itu. Enggak tahu Pak Hari dulu lihat pertama kali lihat Mbak Anik jeduk dulu apa enggak ya. Nah, ini cocok ini. Kalau saya jeduk soalnya karena itu seperti kayak Tuhan itu seperti naruh di hati saya itu. Tapi saya enggak mau. Ya saya geleng-geleng Mas Hari. Saya juga geleng-geleng. Geleng-geleng enggak. Maaf ya karena kan tipe saya putih gitu. Istri saya kan hitam manis gitu. Nah itu kan tipe ya, selera gitu ya. Terus pokoknya nggak masuk semua gitu saudara. Akhirnya, terus akhirnya ya saya nolak dulu. Enggak saya bilang itu. Karena itu kayak suatu impresi ya, impresi rohani, enggak mau. Tapi saudaraku, lama-kelamaan kan dia akhirnya jadi singer di gereja, ya. Walaupun suaranya pakai karena kurang orang waktu itu gereja gede dicatal biar rame. Singer enggak cuma 2 karena gereja gede. Singer tuh bisa 10 gitu saudaraku. Oh, rame enggak tahu suaranya. Pokoknya yang pinter-pinter yang ngatur kagak falas dikecilin. Mixingnya bagian operator sorry belakang. Wah, gara-gara di situ kenal. Semakin kenal lah ini saya kasih contoh. Saudaraku, semakin kenal semakin kok semakin kenal, semakin relationship, semakin berinteraksi, berhubungan, ngobrol, ngomong, lama-lama tambah kenal itu loh saudaraku. Saya mau menjelaskan ginosko itu seperti itu. Karena ada firman Tuhan ngomong waktu ya, Tuhan bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga itu. Aku tidak mengenal kamu ya. Mengenal itu ginosko, nyah kamu. Karena mereka enggak punya ginosko dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah ini satu pertanyaan buat kita, punyakah kita ginosko dengan Tuhan? Pengenalan karena relationship. Lah saya dengan nyonya begitu, lama-lama relationship, ngobrol, ketemu, sering tak lihat gitu ya. Kok orangnya pendiam, kalem, yang lain, wah berantakan, cuawak. Saya ini kan orangnya suka yang kalem, yang gitu ya. Wah, mulai ngelirik saudaraku ya, walaupun dulu Mas Hari kan nggak langsung seneng kan,
Makanya peribahasa ini menurut saya ini kan cuma peribahasa saja. Pada kenyataannya jangan sampai cinta pandangan pertama, keliru. Ya, ya bisa tertipu Anda nanti ya. Ya, apa karena tidak seindah warna aslinya. Perlu ginosko, anak Tuhan di sini diajar Anda perlu ginosko, pengenalan ya dari relationship. Akhirnya saya semakin berhubungan, semakin tahu, semakin lama kenal, cocok singkat cerita. Dia juga begitu. Nah itulah ginosko, akhirnya terjadi pengenalan, ya ini cocok jadi istri saya gitu ya. Singkat cerita, dia cocok juga, jadi akhirnya ada kesepakatan menikah. Ginosko itu seperti itu kira-kira. Jadi Anda harus memiliki pengenalan karena relationship dengan Tuhan. Makanya tugas saya di sini adalah mengenalkan, mengajarkan Tuhan. Dan nanti, saudara, itu seperti Paulus, saudara, aku ini mempertunangkan jemaat kepada Kristus, ya nyomblangin aja. Tujuan saya tuh gitu. Kalau saya cuma memotivasi ada banyak kata-kata mutiara, enggak habis-habisnya. Dan Anda pun bisa membuat seperti itu. Nanti saya akan ajarin juga. Akan saya jelaskan kenapa seperti itu. Bisa, banyak banget gitu. Kalau saya mau ngajarkan ke pokoknya, ke sumbernya. Seperti Paulus sebagai hamba Tuhan itu tugasnya itu seperti itu, membawa jemaat kepada Tuhan, kepada Kristus, kepada Bapa melalui Kristus. Karena tanpa Kristus tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Itu, saudaraku. Nah nanti setelah Anda kenal Tuhan, nempel sama Tuhan, punya relationship, punya hubungan, pengenalan karena hubungan yang terjalin Anda dengan Tuhan. Loh iya, Anda akhirnya mendengar Tuhan sendiri bicara dengan lembut di hati. Anda merasakan jadi tuntunan Tuhan. Jadi jemaat enggak bingung cari pendeta. Apa-apa dikit, saya bersyukur jemaat sini jarang, hampir enggak ada yang konseling dengan saya enggak tahu. Karena enggak konseling itu karena sungkan, atau enggak ada masalah, atau karena ya ini yang saya harapkan ini karena Allah, Anda memiliki hubungan persekutuan dengan Allah secara pribadi. Amin, saudaraku. Karena memiliki hubungan dengan Allah. Nah kesimpulannya gini, Allah itu bersama kita kan, Immanuel. Amin, saudaraku. Lah Allah bersama kita itu melalui apa? Firman-Nya dan Roh-Nya. Nanti ayat itu terlalu panjang nanti. Ada firman Tuhan ngomong, firman itu enggak jauh, logos itu. Firman Allah itu loh. Itu ada dekat di hatimu, ada di hatimu, dekat di mulutmu. Jadi kita itu disertai Tuhan itu melalui firman-Nya. Yang kedua, melalui Roh-Nya. Roh Kudus itu diberikan untuk menyertai kita. Nah dari situlah muncul yang namanya inspirasi, ide, hikmat itu tadi saudaraku, yang macam-macam, kekuatan, penghiburan. Dan Anda bisa jalani hidup Anda dengan tantangan apapun di dunia ini. Amin saudaraku? Itu yang saya maksudkan. Makanya ini yang saya arahkan ke situ. Ya, tapi saya juga berusaha untuk supaya lebih praktis ya, tidak terlalu teologia ya. Maksudnya kan ini bukan kelas teologia ya. Tapi saya tetap harus mengajarkan ini ya, supaya Anda memiliki pengenalan yang lebih dalam, dan memang nanti saya akan pakai banyak bahasa Yunani, bahasa asli, tapi bukan rangkaian kalimat lah, penjelasan kata per kata untuk mendalami makna-makna isi Alkitab ya, supaya Anda lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin, saudaraku. Siap mengenal Tuhan lebih dalam lagi, amin. Rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi, amin. Dan Anda memiliki persekutuan dengan Dia, ini bukan teori aja ya, Anda praktekkan nanti dalam hidup Anda. Minggu lalu saya khotbah tentang logos. Saya nanti akan sering gunakan istilah logos. Mas Hari, Mbak Anik ikuti di Instagram kok ya. Ikuti ya, jadi bisa ngikuti. Jadi saya akan sering menggunakan istilah logos, bukan sok Yunani. Karena apa? Supaya kita ini luas pemahamannya. Jangan jadi sempit. Karena logos itu di Alkitab, terjemahnya itu banyak sebetulnya. Nanti saya bisa tunjukkan banyak nanti di waktu tertentu ya. Itu bisa, tahu enggak saudaraku? Pernah diterjemahkan sebagai, saudara pernah dengar ayat ini, tidak boleh bercerai kan, kecuali karena zina. Tahu enggak? Itu pakai kata logos. Padahal logos itu arti kata dasarnya adalah kata. Ya, saya sudah teliti lagi, ada 3. Kata, bahasa Inggris dulu aja, karena ini diterjemahkan dari Yunani ke Inggris ya. Ahlinya kan orang Inggris, bahasa Inggris. Kalau ke Indonesia langsung itu terlalu jomplang, bahasanya kurang, kita perlu pemahaman lebih dalam. Jadi logos, katakan logos, 1, 2, 3, logos, itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ya, nanti kita Indonesiakan. Pertama word, word ya, word itu bahasa Indonesia apa? Kata, nah, lebih jelas. Kedua statement, nanti saya jelaskan maksudnya, statement, katakan statement, 1, 2, 3, statement itu artinya apa?
pernyataan. Ya. Yang ketiga, speech. Itu ada di interlinear. 1, 2, 3 apa? Speech. Bu Untung yang bisa ini bahasa Inggris saja. Speech itu apa? Lah, pidato ya kalau umumnya, pidato, ceramah. Lah, ini saya akan jelaskan sedikit. Kenapa logos itu, ya, kenapa saya akan gunakan istilah logos? Karena akan mewakili 3 hal ini, saudaraku. Pertama kata. Kata itu makanya ada, ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Itu logos. Sebenarnya itu sepatah kata itu terjemahan dari logos. Ya, saja itu menon, ya, menon logos, logos saja, gitu ya. Itu berarti hanya logos saja. Bisa kata, satu kata itu logos juga, satu kata. Ya, bangkit, itu logos, satu kata. Statement, pernyataan itu rangkaian dari kata. Jadi kata dirangkai jadi satu kalimat. Jadi kata itu juga logos, kalimat itu juga logos. Satu kalimat, 2 kalimat itu bisa logos. Itu nanti ada deh, nanti lain kali saya akan buka sedikit jelasin. Tujuan saya menjelaskan ini supaya Anda punya wawasan yang luas. Gini, saudaraku. Karena di kita itu langsung diterjemahkan firman. Dan firman ini sebenarnya gini, di bahasa Inggris itu tidak dibedakan. Kata itu ya word ya, itu ya kata. Mau Tuhan, mau manusia itu pakai word semua, kata semua. Nah kalau di Indonesia ya karena terpengaruh bahasa Indonesia kan serapannya kan banyak dari Arab juga ya, pengaruh budaya dari sana, jadi pemikiran dari sana juga. Jadi kalau yang ngomong Tuhan, kalau yang berkata Tuhan, kalau kata itu dari Tuhan disebut firman. Kalau dari manusia ya tadi kata. Semua itu firman, Allah mau satu kata, satu kalimat, dan nanti speech. Speech itu rangkaian kalimat. Jadi saya ulang ya, kata, word itu satu kata bisa, 2 kata, 3 kata. Statement, pernyataan itu bisa satu kalimat, itu dari berapa kata. Ya, beberapa kata jadi satu kalimat. Ya, satu kalimat kan berapa kata, saudaraku? Kumpulan berapa kata. Ya, akhirnya satu kalimat. Yang ketiga speech, pidato. Sudah tahu enggak, pidato itu bisa panjang, bisa pendek. Khotbah, kalau di gereja speech itu kayak khotbah. Dan speech itu selalu ada temanya. Ya, pidato yang paling terkenal di Indonesia, orator paling ulung di Indonesia siapa? Sudah tahu enggak? Yang pernah ada di Indonesia. Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Oh, itu orator ulung. Dia kalau pidato itu berapi-api, ya kayak orang khotbah gitu. Dan ada temanya, dia sedang bicara apa gitu, ada temanya. Nah itu juga logos gitu loh maksud saya. Jadi bukan hanya satu kata, 1-2 kalimat itu juga logos, tapi seluruh rangkaian pembicaraan, seluruh makanya ada topiknya gitu. Dan Alkitab juga mencatat isinya Taurat itu disebut logos, makanya bapak kita dulu ya senior kita salah menafsirkan. Logos itu adalah firman Allah yang tertulis, padahal enggak itu maksudnya. Jadi perkataan-perkataan Allah itu, saudaraku ya, itu kan banyak, terus dikitabkan, dibukukan, lah itu disebut logos. Makanya kan luas artinya gitu. Ya, lah maksud saya dengan mengerti ini, nanti kita akan belajar karena hari ini minggu lalu saya sudah mengajarkan kan sedikit-sedikit, saya berikan contoh makna logos supaya lebih luas. Logos itu ternyata artinya bukan cuma kata. Ya, artinya itu di Alkitab juga malah perhitungan, pertanggungjawaban. Ya saya tadi ngomong tidak boleh zina kan, kecuali tidak boleh zina, tidak boleh bercerai, kecuali karena zina. Itu logos. Nah, tak cari terjemahnya kan bahasa Indonesia enggak ketemu loh. Saya kan nyarinya bukan pakai searching bahasa Indonesia, enggak, bahasa Yunani. Karena zina, ya, logos porne. Jadi apa namanya ini bahasa Yunaninya lucu apa zina itu kayak porno gitu loh ya. Kita cari bentar, enggak usah lama nanti ya. Nanti karena saya enggak lagi khotbah itu. Jadi karena logos alasan zina, kalau lebih tepat itu disebutkan karena kan. Jadi alasan sesuatu yang penyebab karena perzinahan. Jadi logos itu seperti itu. Jadi kalau Anda mengerti ini, nanti saya akan arahkan karena hari ini saya mau khotbah ya secara sederhana bahwa logos itu adalah ekspresi. Ya, 1 2 3 logos itu adalah ekspresi. Jadi manusia itu mengekspresikan dirinya ini melalui logos. Allah itu mengekspresikan dirinya juga melalui logos. Jadi tidak sekedar kata-kata.
Karena bahasa Yunani kata itu ada dua, remata, rema, kata-kata itu remata, jamak, rema. Seperti firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, rema yang keluar dari kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Itu kata-kata yang bermakna kata-kata. Tapi kalau logos, nanti saya akan tunjukkan, itu kata-kata yang maknanya luas. Sebelumnya dan nanti saya akan masukkan bahwa logos ini yang dimaksud adalah ekspresi. Ya, saya hari ini akan mencoba menyimpulkan. Ya, jadi kalau minggu lalu makna logos atau maknanya firman itu apa? Ya, sebenarnya itu kurang lengkap, nanti akan diperdalam lagi. Hari ini saya akan menjelaskan bahwa logos itu adalah suatu ekspresi, saudaraku ternyata. Katakan logos itu adalah suatu ekspresi. 1, 2, 3, logos itu adalah suatu ekspresi. Ekspresi apa? Ekspresi segenap pikiran kita. Kayak paling jelas tadi waktu pidato kan itu ekspresi apa sedang ceramah, menceramai tentang apa? Bahaya corona, nanti ada kesaksian. Setelah ibadah ini Mas Hari nanti akan menyaksikan ya. Puji Tuhan, jemaat kita ini luar biasa ya. Setelah Mas Yulio sembuh dari corona, sekarang 4 ya. Mbak Septi, Untung ya. Nanti Mas Hari saksian nanti Mbak Ani ya menyaksikan sembuh ya dari corona. Ini kan ceramah, itu kan saksian ya, sama kan. Loh, nanti kan isinya kan kita menangkap sesuatu. Kita enggak tahu nanti kesaksian apa, kan enggak janjian. Nah, nanti kita bisa menangkap sesuatu, itu logos. Mas Hari sedang logos, sedang ceramah, sedang kesaksian, ya kalau bahasa umum kan speech ya, sedang ceramah, berbicara. Tetapi kan ada topiknya, itu disebut logos. Sedang menjelaskan tentang bagaimana survive, sembuh dari corona atau mungkin satu. Itu kan, nah saudara menjelaskan ini apa logos itu kalau gitu. Berarti kan itu ekspresinya Mas Hari sedang mengekspresikan pengalamannya. Kira-kira begitu ya. Lah saya akan tunjukkan langsung aja ya, karena biar enggak lama. Ada apa namanya? 2 ayat. Aduh, kacamata saya ketinggalan di mobil lagi. Ini saudaraku. Kita akan melihat 2 ayat. Saya akan tunjukkan logos itu sebelum itu ke ekspresi. Saya akan tunjukkan dulu pengertiannya bahwa logos itu ternyata bukan cuma personifikasi ya. Personifikasi itu dipersonkan, dijadikan seperti orang, dianggap seperti makhluk hidup, suatu pribadi, person, pribadi. Tapi saya akan tunjukkan bukan cuma personifikasi. Kalau saudara pengen tahu personifikasi, itu ini contohnya, personifikasi, buka Yesaya 55 ayat 11, ini kesenangan saya nih. Personifikasi tentang firman. Tolong, Jo, ambilin kacamata ya. Gara-gara minggu lalu mungkin Mas juga lupa matiin ultraviolet, mata saya agak kabur. Tapi kalau kacamata jelas, biasanya enggak seberapa. Yesaya 55 ayat 11, ini contoh dari personifikasi. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang, ini sedang bicara tentang firman, logos itu ya, keluar dari mulutnya Allah. Ini kan kalau kita bayangkan logos itu sekedar perkataan, Tuhan ngomong cuman gitu aja. Tapi ternyata di sini dipersonifikasikan. Iya, ini firman maksudnya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Logos ini, firman ini waktu keluar dari mulutnya Allah, tidak akan kembali. Ini aja mungkin belum terlalu jelas dengan sia-sia. Lanjutnya, tetapi 1, 2, 3, iya firman ini, ya kan dari kata iya saja, kenapa penterjemah menggunakan iya? Karena ini personifikasi. Loh, firman itu apa gitu loh. Makhluk hidup, benda atau apa? Kacamata, ketemu ya. Ia akan, kalau ini gede kelihatan saya, yang ini enggak. Catatan saya. Ia akan apa? Melaksanakan. Siapa yang bisa melaksanakan? Kursi bisa melaksanakan, pohon bisa melaksanakan. Ya. Jadi ini person itu pribadi. Ya. Jadi melaksanakan. Kok panas ya? Kena jemur. Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Jadi firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia akan melaksanakan. Berarti kan ini dipersonkan gitu loh. Jadi ini baru person ya. Akan melaksanakan yang ku kehendaki. Dan selanjutnya firman itu akan apa? Berhasil dalam apa yang kusuruhkan loh. Jadi firman ini melaksanakan, saudaraku. Yang dikehendaki Tuhan. Melaksanakan dan berhasil. Tidak akan kembali sia-sia sebelum terjadi lapor, selesai. Kira-kira gitu dipersonkan gitu, dipersonifikasi istilahnya gitu ya. Seolah-olah digambarkan sebagai pribadi firman itu.
Lah saya akan ini personifikasi dan saya akan tunjukkan bukan cuma personifikasi, logos itu juga ditunjukkan oleh Alkitab sebagai pribadi, person, bukan personifikasi saja tapi juga person. Karena itu penggambaran seperti itu. Nanti urutannya. Coba kita akan lihat Yohanes 1 ayat 1, ini ayat yang terkenal. Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Terus ayat 2 ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman itu. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dari penafsiran kata dia ini sudah menunjukkan bahwa firman ini pertama-tama seolah dipersonifikasikan. Dia ini bersama Allah dan dia adalah Allah. Dan dia ini menjadikan segala sesuatu dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun. Jadi dia yang menciptakan gitu. Nah, lebih jelas lagi ketika di ayat 14. Coba lihat 14, ini yang saya maksudkan. Di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi apa saudaraku? Benar-benarnya nyata. Makanya saya katakan logos itu ekspresinya Allah. Firman itu yang bersama Allah itu menjadi manusia. Ke hologos sark egeneto, ke hologos dan hologos sang firman, bahasa Inggris itu the ya. Sebenarnya terjemahannya ini kalau itu tuh kurang tepat misalnya sang. Ya. Pada mulanya karena ini ya. Pada mulanya ya in the beginning was word ya. Jadi pada mulanya adalah sang firman, itu sang the. Pada mulanya adalah sang firman, an arche en hologos, pada mulanya adalah sang firman. Dan sang firman itu ya, ke hologos pakai sang firman itu dan sang firman prostonteon bersama-sama dengan Allah. Ke theos dan Allah en hologos dan sang Allah dan Allah adalah sang firman. Jadi sang firman ini person pribadi. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Ini sudah jelas ayat ini sering kita dengar ya. Dan menjadi daging diam di antara kita. Tapi ada ayat yang lain ini saudaraku. Saya baru nemu, enggak tahu. Sudah sering baca Alkitab berkali-kali, bayangin. Yang baca berkali-kali aja baru nemu ini. Apalagi yang jarang baca. Lukas pasal 1 ayat 2. Lukas pasal 1 ayat 2. Saya sampai cari bahasa Yunaninya ini. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula, mereka ini para rasul, nanti baca sendiri. Jadi Lukas ini ketika menuliskan Injilnya, dia membukukan Injilnya, ya, dia menuliskan Injilnya ini, dia meneliti melalui para rasul. Ya, para rasul. Coba biar lebih jelas ayat 1 deh. Kalau gini langsung motong ayat itu gini ya. Mereka ini siapa? Enggak ngerti misalnya. Nah, hai Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah apa? Saksi mata dan pelayan Tuhan. Ada peristiwa-peristiwa, jadi Injil itu dimulai dari peristiwa tentang Kristus. Ini sudah perlu ngerti juga. Kalau pemahaman agama lain ya, jadi Yesus itu nerima Injil gitu. Makanya jangan dengar ajaran lain, Alkitab itu enggak begitu. Makanya nanti saudara akan lihat enggak seperti itu. Jadi ada peristiwa apa? Yesus datang ke dunia jadi manusia tadi, firman jadi manusia, hidup di tengah-tengah kita, terus membuat mujizat, mengajarkan firman Tuhan, inilah firman Tuhan ya. Aku berkata kepadamu ya, aku melihat aku, lihat Bapa. Jadi ada peristiwa dan Yesus mati, bangkit, segala macam ya. Dan peristiwa ini awalnya Injil gitu. Peristiwa ini adalah peristiwa tentang Kristus, hidupnya Kristus, perkataan. Jadi apa yang ada dalam diri Kristus. Peristiwa ini terus disampaikan kepada kita ya. Ayat 1 tadi coba ulangi. Ayat 1. Hei Theophilus yang mulia, Theophilus ini bangsawan Yunani ya. Jadi surat ini ditujukan untuk orang Yunani dan ini jemaatnya di tempatnya Lukas. Lukas ini anak didiknya atau teman pelayanannya Rasul Paulus. Jadi Lukas ini kenapa? Nah ini saudara perlu ngerti ya. Yang nulis Alkitab itu seharusnya para rasul. Kitab dalam arti perjanjian baru ya. Karena para rasul ini adalah saksi mata. Langsung hidupnya Yesus dan perkataannya Yesus. Saudara lebih percaya mana? Nah ini contoh. Saudara pernah ngerti ceritanya Pangeran Diponegoro?
Pangeran Diponegoro. Bukan, maksudnya ceritanya enggak. Pangeran Diponegoro enggak pernah lihat seperti dijebak. Ya tahu ceritanya kan? Tahu enggak siapa yang nulis cerita itu sebenarnya? Itu orang Belanda enggak salah. Saya lupa namanya, sejarawan Belanda. Ya buka lagi yang itu yang rajin sekolah Kia sama Huse itu. Diajarin enggak ya sejarah? Belum SMP belum mungkin, SMA kamu masih SMP, sorry ya. Itu ada sejarawan Belanda Douglas apa gitu loh namanya, saya lupa itu. Ya, itu menulis sejarah. Nah, itu menulis sejarawan Belanda. Nah, dia seorang sejarawan dan memang hidup di abad waktu itu kalau nggak salah. Lah, itu kan nulis, ya lumayan ceritanya mendekati kebenaran. Tapi saudara, misalnya, saudara ceritanya Pangeran Diponegoro itu ada salah satu tokoh yang terkenal. Namanya Sentot Prawiro Direjo, itu tangan kanannya, itu ora roh kabeh iki sejarah. Sentot Prawiro Direjo, tak tahu Singo di Mejo malan. Istri saya kok mantuk-mantuk pernah sejarah masih ingat. Kamu jarang baca itu, males baca itu. Sentot Prawiro Direjo, ini tambah lali kabeh sing wis kuliah. Itu orang kepercayaannya, wah lihat di YouTube masih ada film Pangeran Dempo, itu sejarah loh, bagus itu ya. Pahlawan kita itu ya. Pangeran Gua Selarong itu ada itu. Ya judulnya itu Pangeran Gua Selarong. Dia kan sembunyi di gua daerah Selarong gitu ya untuk memberontak pada Belanda, melawan Belanda, menjajah waktu itu. Itu ada orang tangannya, Sentot Prawiro Direjo. Lah, yang nulis ini adalah sejarawan Belanda yang ya orang Belanda yang ngikuti kejadian kisah-kisahnya gitu. Dan itu lumayan akurat, saya ngomong lumayan karena dia lihat perangnya, hidup di zaman itu, tapi lah ini beda kalau yang nulis andai kata, yang nulis Sentot Prawiro Direjo tadi, tangan kanannya. Dia yang sering diskusi sama Pangeran Diponegoro, yang sering tidur bareng, buat rencana bareng. Andai kata dia menulis sejarah tentang Diponegoro, saudara lebih percaya mana? Tulisan yang lebih akurat, tulisannya Sentot saya gara-gara kecampur itu loh, Singo di Mejo itu ada kok, ada loh nama Singo di Mejo yang BPUPKI, itu ada kok, karo KPI kok gak belajar sejarah semuanya. Indonesia ini banyak sejarahnya loh gak dipelajari. Itu salah satu tokoh BPUPKI, cuman saya ingat belakangnya aja, Singo di Mejo, depannya itu lupa saya. Ini bukan Singo di Mejo, Prawiro Direjo ya, Sentot Prawiro Direjo. Saudara, Sentot Prawiro Direjo ini mesti ngerti Pangeran Diponegoro tidurnya jam berapa, senengannya makan apa, karena dia deket bergaul lah. Ini genoskonya deket, lebih deket daripada Douglas Sopo tadi. Oh Douglas MacArthur itu langsung, bukan nih. Saya lupa namanya ya. Nanti cari itu bener, orang Belanda yang tulis. Nah saudara maaf, Alkitab ini, oke orang enggak percaya, ini saya perlu ngomong. Alkitab ini buatannya manusia, buatannya para rasul. Saya mau tanya, kan ada yang muncul lagi kan 600 tahun setelah Yesus, maaf ya saya tidak sebut agama, ngerti lah yang dimaksud ya, muncul ya menuliskan tentang Yesus 600 tahun ya, 7 abad ya, itu 600 sekian kan, hampir tahun 700. Sedang para rasul itu hidup bersama Yesus. Saudara lebih percaya mana? Berita, peristiwa yang dituliskan, yang terjadi ya, orang yang bergaul ya, para rasul yang hidup bersama Yesus, dengan 700 tahun setelah itu muncul seorang nabi tiba-tiba ngomong, Yesus bukan Tuhan, itu cuma nabi biasa, tidak disalib, tidak menebus dosa. Saudara percaya mana? Rasul-rasul. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun, ada susunan, suatu berita tentang peristiwa-peristiwa. Injil itu sendiri artinya berita, kabar. Yang terjadi di antara kita. Orang-orang yang menyusun ini nanti, banyak orang ini para rasul salah satunya. Ya. Nanti saya lanjutkan. Ya. Terus ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Ya toh, mereka yang nyusun ini tadi, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat 3, cepat. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, makanya Pak Lukas ini, saudaraku, Injilnya lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh, luas dan lengkap gitu, karena diteliti. Kalau Markus itu paling pendek, cuma 16 pasal, ya. Dan Markus itu anak muda, ya. Markus itu muridnya Rasul Petrus, juru tulisnya juga. Jadi Injil Markus itu sama saja Injilnya Rasul Petrus, ya karena yang nulis muridnya kan. Nah, dia dapat sumber dari mana? Dia juga muridnya Yesus tapi masih kecil waktu itu. Ya, ikut Yesus sampai masih kecil, tapi dia anak didiknya Petrus, ya.
Dia dapat, nah Lukas ini dari mana? Dari Paulus nanti panjang ceritanya. Dan tapi dari situ dia juga mendapat dia meneliti, ya menyelidiki peristiwa itu sama dari mulanya. Dia seorang tabib ya. Aku mengambil keputusan untuk membukanya dengan teratur bagi tempat. Coba lihat ini. Supaya engkau tahu bahwa itu sungguh benar yang diajarkan, ya. Yang diajarkan kepadamu, ya. 5. Sudah, terus ya, singkat cerita di situ. Kita kembali ke ayat 2-nya, Saudaraku. Saya mau tunjukkan ayat 2. Ayat 2 itu, Saudaraku, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, ya Saudaraku, yang dari semula, jadi mereka yang menyusun-nyusun berita itu, sebenarnya gini, makanya sebelum Lukas ini sudah ada Markus. Yang pertama itu Injil itu Markus, Saudaraku, yang paling awal, Saudaraku ya. Nah, itu Matius. Matius itu untuk orang Yahudi. Karena Rasul Matius itu rasul ya. Itu seorang rasul namanya Lewi ya dulunya, tersebut dulu pemungut cukai. Orang Yahudi terus jadi pengikut Yesus. Dia seorang Yahudi, makanya khusus untuk orang Yahudi. Makanya kenapa ada silsilah di situ. Silsilahnya itu untuk menjelaskan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud lah, untuk menunjukkan ya Mesias itu seperti yang dijanjikan sesuai dengan garis keturunan Abraham dan Daud, singkat cerita gitu. Lah Lukas ini, Saudaraku, jadi sudah ada waktu itu. Jadi bayangkan ya, ini saya kasih sudah ada Markus, Injil Markus, sudah ada Injil Matius, yang terakhir itu Yohanes. Makanya Yohanes agak beda ya. Nanti lain kali ini pelajaran bibliologi. Tapi maksud saya tunjukkan bahwa di sini waktu itu Lukas ini mulai meneliti kembali. Bahkan di ayat yang lain di Kisah Para Rasul misalnya, itu juga tulisannya Lukas. Bahkan dia meneliti, tanya-tanya sampai orang-orang yang masih hidup waktu itu. Jadi begini, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, ya para rasul yang menyusun berita peristiwa tadi sudah berupa kitab, ya buku, biblos, ya sebagai kitab yang menjadikan perjanjian baru buat kita, Markus, Matius, ya sudah dibukukan. Ada juga yang secara lesan, ya itu dulu disebut memoir para rasul, ya memorinya para rasul, ya kisah biografi gitu ya seolah-olah gitu ya, di situ diceritakan. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula, nah ini saudaraku, adalah bahasa Indonesianya genemon menoi, yang adalah itu adalah yang menjadi, sebetulnya lebih tepatnya. Mereka ini yang menjadi adalah to come into being atau become, menjadi. Mereka ini para rasul ini, para saksi mata adalah ya menjadi saksi mata dan pelayan. Saksi mata ini lucu bahasa Yunani-nya autopte. Dari situ muncul autopsi itu loh saudaraku. Jadi orang kalau ada mayat, ini mati kenapa ini ya, diotopsi. Jadi saksi mata itu autopte ya, dilihat sendiri secara langsung, diselidiki sendiri. Ya bayangkan penulis Injil itu adalah saksi mata, para rasul adalah saksi mata, autopte dan pelayan tu logo itu dari firman. Coba renungkan ini. Jadi para rasul mereka yang menyusun peristiwa-peristiwa itu tadi, Injil itu tadi yang kehidupan Kristus, perkataan Kristus, itu dari semula adalah saksi mata. Dan pelayan dari firman. Coba bayangkan, firman, logos. Ya, dari logo, tu logo. Ya, dari firman. Jadi ini adalah saksi matanya firman. Pelayannya firman. Lah firman itu apa? Kalau bukan suatu sosok pribadi, saya ulangi. Firman itu bisa dilihat enggak? Saksi mata itu kan berarti kan melihat. Sekarang saya tanya, firman itu bisa dilihat enggak? Itu enggak bisa no. Kata-kata, firman itu tadi kata, ide, gagasan, wacana, ceramah nanti itu bisa dilihat enggak? Enggak bisa. Tapi kenapa di sini saksi mata dari firman? Berarti yang dimaksud firman ini adalah suatu pribadi, menunjuk kepada Yesus gitu loh. Nah, ini saya tunjukkan bahwa firman itu, makanya artinya kalau kita terbatas hanya pengenal firman itu sempit. Itu loh tujuan saya. Jadi saya nanti akan setelah ini pakai istilah logos terus ya, supaya Anda enggak terjebak sempit gitu ke firman kata-kata yang ya apa gitu loh, enggak jelas. Maksudnya enggak punya pengertian yang lebih menyeluruh ya. Jadi firman yang dimaksud di sini adalah Kristus. Coba baca. Seperti yang disampaikan kepada kita, sudah ada dulu. Markus, Injil Matius, sudah ada para rasul itu menyampaikan. Ya, yang menyampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula mereka itu adalah apa? Saksi mata.
Dari firman itu, lihat sendiri firman. Dan pelayan dari firman, logos itu. Yang dimaksud Tuhan Yesus tentunya. Yohanes juga ngomong, firman itu jadi manusia. Oke ya. Nah, sampai di sini, jadi kita akan melihat bahwa logos ini adalah ternyata enggak sempit ya, artinya enggak hanya sekedar kata-kata. Enggak hanya sekedar, memang arti harafiahnya kata-kata, statement, pernyataan, satu kalimat, ataupun speech, suatu rangkaian kalimat yang menjadi suatu topik khotbah, topik pidato, topik seperti firman itu, ya saya tunjukkan juga satu ayat lagi ya supaya Anda ngerti luas. Bahkan Taurat itu disebut juga firman. Coba buka di dalam, sorry ya sebentar ini. Nah, isi Taurat itu juga disebut firman, saudara. Yohanes pasal 15 ayat 25. Tetapi firman yang apa saudaraku? Ada tertulis dalam kitab Taurat mereka. Harus digenapi. Firman itu tertulis di mana? Kitab Taurat. Nah inilah kadang bapak-bapak dulu senior kita salah menafsirkan logos itu firman yang tertulis. Karena hanya baca ini saja. Coba baca ayat-ayat yang lain, banyak. Bahkan yang karena jinah tadi, tidak ada seorang pun, saya nanti nyari panjang ceritanya. Itu logos. Karena alasan zina. Bahkan nanti waktu saya sudah minggu lalu khotbah kan, kalau kita di hadapan pengadilan, saya bukan nyebut, saya waktu itu lihat kok nyebutnya surga ya, di dalam pengadilan kerajaan surga maksud saya. Itu nanti akan dihakimi oleh hakim yang agung, ya, hakim yang adil Tuhan Yesus, itu nanti kita berlogos di situ. Berargumen, beralasan. Kenapa waktu aku lapar kamu enggak ngasih aku makan? Kenapa waktu aku haus kamu enggak ngasih minum? Kaget, kapan ya Tuhan? Kamu tidak melakukan untuk saudaramu yang paling hina, engkau enggak lakukan untuk aku. Berarti kan bisa tanya, bisa bertanggung jawab di situ. Ya, jadi logos itu luas artinya. Di sini juga, ini firman yang tertulis. Lah, saya akan tunjukkan di sini, kita tahu bahwa logos itu nanti saya akan mencoba menyimpulkan ini agak kesulitan situ. Itu adalah ekspresinya Allah. Coba kita langsung aja jam, nanti kesimpulannya belakang ya. Amsal, saya mau pakai Amsal ini, saudara. Amsal 3 dulu, Amsal 3. Amsal 3, cepat ya. Amsal 3, ayat yang ke berapa itu? Bentar. Amsal ketiga tentang hikmat ya, itu tentang hikmat, cuman saya mau lompat ke ayat yang ke 19. Saya buka Septuaginta dulu ya. Yang punya HP, saudara, saya sudah ngajarin ya minggu lalu belah. Yang enggak bisa, yang enggak males bahasa Yunani, berani kan berat ya, itu buka King James Version. Saya buka Septuaginta, ayat 19 dan 20. 1, 2, 3, dengan hikmat, ya. Dengan hikmat, di situ dikatakan apa? Sorry, saya mau baca Septuaginta juga. Dengan hikmat, Septuaginta itu Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Ho theos te Sophia itu hikmat. Ho theos, kalau bahasa Yunani memang kalau diurut ya kita enggak bisa ngartikan ke bahasa kita, memang balik ya sama kita. Ho theos sang Allah, te Sophia dengan hikmatnya. Ya. Telah meletakkan etemeliosen tengin itu bumi. Telah meletakkan dasar bumi. Jadi sang Allah itu dengan hikmatnya telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air dan segala macamnya. Jadi Tuhan itu di sini dikatakan menciptakan itu ternyata dengan apa? Sophia. Padahal katanya Alkitab Tuhan menciptakan dengan logos. Kalau logos itu di sini. Mazmur 33 ayat 6 ini. Ini juga Mazmur 33 ayat 6. Wah, jemaat sini pinter-pinter nanti ya bahasa Yunani. Amin. Hikmat itu bahasa Yunaninya apa? Sebenarnya, ayo. Sophia. Ya, apa? Sophia. Kalau punya anak kasih nama Sophia, bagus itu. Ya, Sophia artinya hikmat. Kalau laki saya pernah kasih nama apa? Sofian gitu. Ada annya biar kayak laki, ada cowoknya. Masuk cowok namanya Sofia, kamu namanya apa? Sofia.
Kok itu artinya hikmat, iya tapi kok kayak genit gitu. Tambah N aja sudah lain, Sofyan gitu ya. Sofian itu juga itu kalau objek itu jadi Sofyan, memang itu Sofyan itu artinya hikmat juga. Oleh hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, langit dijadikan. Jadi firman itu dijadikan juga ternyata oleh hikmat. Terus ini, ayat 6. 1, 2, 3. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. To logo, to kurio, ya. Iki wong Jawa nek ngomong Yunani gak welek. To logo, to kurio. Wis tanya orang Yunani sini. Hoi uranoi estereo tisan, ya, menjadikan uranoi itu langit. Menjadikan langit. Keto pneumati, roh pneumati. Ada yang bacanya pneumati, U itu U dibaca F. Dan dengan roh tu stomatus auto, roh yang keluar dari mulutnya. Di sini nafas ya terjemahkan ya. Di Septuagint itu pneumati, roh yang to stomatos itu mulut. Autonya mulutnya, ya. Pasahidinamis auton. Jadi dari nafas dari mulutnya ada kekuatan. Itu kalau terjemahan bebasnya gitu. Cuman saya kalau terjemahkan gini kan enggak enak didengar kan, harus puitis ya. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nah ini jadi Tuhan itu menjadikan langit bumi dengan firman-Nya, logos di sini, logos ya. Dan oleh pneumati, rohnya memberi kekuatan pada ciptaan tadi, dinamisnya pada ciptaan. Nah saya mau tanya sekarang, kalau orang baca Alkitab seperti ini, apalagi yang skeptis sama Alkitab, Alkitab wis kacau, gak bener ini. Gitu. Katanya Tuhan menciptakan langit bumi segala isinya dengan firman. Tadi kok langit bumi ciptakan dengan hikmat. Lah ini wong goblok. Bingung. Wong sudah skeptis, ini gak bener, belum ngomong gak bener. Karena enggak ngerti. Lah ini loh maksudnya kan enggak ngerti logos. Logos itu bukan sekedar kata. Kalau sekedar kata itu rema. Saudara tahu enggak artinya? Saudara kalau enggak percaya cari, tambah mumet aja. Berkata. Tahu enggak Alkitab itu? Kata itu aja bahasa Yunaninya banyak. Laleo, lego, berkata. Ya, lego, lego, aku berkata itu lego. Ada lagi epa, ego epa, aku berkata. Allah berkata, aku berkata. Itu banyak. Lah kata itu, tapi kalau logos itu beda. Lah kemarin di mobil sama Joshua sharing-sharing. Ternyata logos itu artinya banyak. Dia kan farmasi banyak ilmu pakai bahasa Latin kamu ya. Latin itu dari Romawi ya. Juga Yunani sedikit-sedikit. Setahuku logos itu artinya ilmu. Ilmu. Tahu enggak? Biologi. Dari bios sama logos. Ilmu tentang makhluk hidup, kehidupan. Apalagi yang psikologi, psike itu jiwa. Logos, ilmu tentang kejiwaan. Apalagi yang pakai logi itu? Hah? Antropologi, ada cabang ilmu. Saya kuliah dulu ada bidang studi itu. Antropos itu manusia, logos ilmu tentang manusia. Sosiologi, sosial itu apa? Sosio itu sosio itu hubungan ya, teman. Sosial ya. Logos, ilmu tentang sosial. Lah logos, lah kan logi ilmu. Pengetahuan, hikmat. Jadi Tuhan itu saya mau tanya, yang benar menciptakan itu dengan firman atau dengan logos atau dengan sofia? Nah, sekarang jemaat sini pinter kok. Dulu tanya, siapa yang menciptakan dunia ini? Tuhan atau firman-Nya? Tuhan atau firman? Tuhan Pak melalui firman-Nya. Pinter. Nah sekarang juga gitu. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini? Langit bumi segalanya. Dengan hikmat-Nya yang dikeluarkan melalui firman-Nya. Tuhan lebih jelas. Jadi sebenarnya kayak pelajaran Tritunggal, mengenal Allah, ini bukan masalah ada berapa Allah, ini menjelaskan Allah itu bekerja seperti apa, berkarya seperti apa. Jadi Tuhan itu menciptakan dengan hikmat-Nya, dan diekspresikan hikmat-Nya itu melalui firman-Nya. Lebih jelas ini ayat terakhir, Amsal 8. Coba, saya baca cepat ya, ini karena waktu, nanti ada kesaksian ya. Saya baca cepat ya, ngikuti ya, Amsal 8, melihat satu cepat.
Bukankah hikmat berseru-seru? Ya, ini Sofia. Ini kebetulan ini Sofyan di sini ya, karena dia objek. Ya, bukankah hikmat bermakna objek? Berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya. Di mana aja hikmat itu berseru? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan. Di sanalah ia berdiri. 3. Hikmat itu di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota pada jalan masuk. Ia berserunya. Jadi di mana? Di pinggir jalan ada, di persimpangan jalan, di pintu gerbang, di depan kota. Ya, jadi di tempat yang tinggi, di tepi jalan, jadi dimanapun, ini menggambarkan di mana-mana ada hikmat. Ya, hei pria, para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia aku tujukan suara. Ini hikmat dipersonifikasikan. Memang perjanjian lama itu masih mempersonifikasikan. Sudah ngerti ya, personifikasi ya, dipersonkan ya. Tapi setelah perjanjian baru, ini benar-benar bukan dipersonkan, benar-benar jadi person, jadi pribadi. Ada saksi mata dan pelayan dari firman ini, firman jadi manusia. Jadi perjanjian lama ini bayangan, ini Amsal perjanjian lama, dipersonifikasikan. Makanya orang Yahudi juga enggak ngerti, tapi setelah Yesus datang ini loh, aku yang firman itu ini, jadi ini. Ya, so aku, hai orang yang tak berpengalaman, ayat 5, tuntutlah kecerdasan, hai orang bebal, 6, dengarlah karena aku telah akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibir loh. Hikmat kok punya bibir loh ya, Pak. Ini kan personifikasi. Hikmat itu kebijaksanaan, sebenarnya gini, saudara, hikmat itu ngerti enggak? Kebijaksanaan, katakan bijaksanaan 1, 2, 3. Artinya bijaksanaannya Allah, pengetahuannya Allah, hikmat. Akan membuka bibirku, karena lidahku loh, hikmat kok punya lidah. Mengatakan ke orang ini dipersonifikasikan. Tadi kan hikmat akan melaksanakan ini. Firman dipersonifikasikan, hikmat dipersonifikasikan. Pada perjanjian baru, itu nanti ada Rasul Paulus juga nulis, Yesus itu adalah hikmatnya Allah. Ini firmannya Allah. Kalau Yohanes ngomong ini firmannya Allah. Enggak bertentangan, nanti itu 1 Korintus 1, ayat senengannya Sri, itu kalau dilanjutkan itu, Yesus itu Kristus adalah hikmatnya Allah. Luar biasa. Ya, jadi manusia. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kejian begitu. Segala perkataan mulutku adalah adil, perkataan mulutnya hikmat. Ini personifikasi Yesus ya, seperti belum jadi manusia, hikmatnya Allah. Dia masih sebagai hikmat Allah yang bersama-sama dengan Allah, firman Allah. Tidak ada belat-belit atau serong, semua itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang terimalah didikanku ayat 10, lebih daripada perak siling. Karena hikmat, baca sama-sama ayat 11, lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ya. Lebih dari emas, perak, permata. 12, baca sama-sama. Aku, ego. Aku itu ego, kalau yang bahasa lidahnya ego. Hikmat, he Sofia. Ego, he Sofia. Aku adalah hikmat. Aku sang hikmat. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut Tuhan. Segala macam. 14 luar biasa. Hikmat ngomong seperti ini. Sang Sofia ngomong begini. Hei Sofia itu ngomong begini. Ho Sofia ngomong begini. Padaku ada apa? Nasihat. Ada pertimbangan. Akulah pengertian. Padakulah kekuatan. Ya. Terus dikatakan apa? 15. Karena hikmat, karena Sofia, para raja memerintah. Para pembesar menetapkan keadilan. 16, karena aku, para pembesar berkuasa, juga bangsawan menguasai semua hakim di bumi. Ini karena hikmatnya Allah. Ya, terus lompat ke ayat, baca sendiri ya, pasal 1, pasal 8 ini. Ayat 22 yang saya pernah khotbahkan ini, cepat ya. Tuhan telah menciptakan aku hikmat sebagai permulaan pekerjaannya. Cuman di sini penerjemah kurang hati-hati ya. Menciptakan di sini bahasa Ibraninya bara. Tapi di sini khanah, ya beda. Jadi sebetulnya khanah itu bahasa Inggris lebih tepat, King James itu terjemahnya possess. Tuhan telah memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya. Khanah, ya. Kalau mau, jadi itu sebetulnya bukan menciptakan dalam arti menciptakan ciptaan, tidak. Menjadikan lebih tepatnya, membuat aku sebagai permulaan pekerjaannya gitu loh. Memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya, lebih tepat begitu. Ini kurang teliti. Karena gini, saya mau tanya, ya, oke. Kita jelas. Karena saksi Yehova pakai ayat ini berbahaya banget. Yesus itu diciptakan. Jadi gini ceritanya, kalau saksi Yehova ya, Allah itu menciptakan Yesus.
firman. Jadi Allah menciptakan firman. Setelah itu firman baru menciptakan dunia. Ini kayak orang Hindu. Ya, Brahma itu kan dewa pencipta, tapi Brahma itu ada yang menciptakan. Kalau tidak salah keluar dari pusarnya Wisnu apa Siwa gitu, yang lebih tinggi kan. Jadi ini untuk mencipta, kacau kalau kita kalau gitu. Enggak. Sekarang coba logika berpikir. Tuhan tadi menciptakan segala sesuatu dengan hikmat. Dan hikmat ini keluar logos, firman, diekspresikan dengan firman. Lah, Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan hikmat atau firman-Nya. Lah, kalau hikmat dan firman belum ada Allah duluan. Allah belum punya hikmat. Allah enggak punya firman. Loh, dia mau menciptakan pakai apa? Hah? Gitu loh. Padahal segala sesuatu diciptakan oleh hikmat. Nah, ayat ini dimaksud gini, saya sudah jelaskan di khotbah buka tahun. Ya, tanggal 1. Aku adalah permulaan. Ya toh? Tuhan telah membuat aku, lebih tepatnya gitu, membuat aku, memiliki aku, possess me, memiliki aku, ya toh, sebagai permulaan dari pekerjaannya. Jadi ketika pertama ini kalau digambarkan pengertian manusia, ketika Allah itu ada, saat itulah hikmat itu ada, firman itu ada, permulaan pekerjaannya. Saya beri contoh bayi yang tanggal 1 itu. Ketika manusia itu ada itu gini, ketika manusia ada itu pertama kali sebagai apa, saudaraku? Bayi kan tidak ujuk-ujuk ada kan, jadi bayi. Ketika bayi itu pertama kali ada, apa yang pertama kali dia lakukan? Nangis kan, sudah dengar khotbahnya kan? Itu yang disebut ekspresi. Nah, memang nggak nutut waktunya, minggu depan saya harus lanjutkan ini. Jadi waktu manusia itu ada, pertama kali yang dikerjakan ternyata nangis. Sebenarnya bukan masalah nangisnya, itu dalam loh filosofinya. Tapi saya tidak bicara filosofi nangis itu karena penderitaan hidup, bukan. Saya pernah ngomong, enggak. Secara Joshua ternyata waktu pulang sharing-sharing sama saya, di kuliah diajarin. Ternyata waktu bayi itu lahir nangis, itu sedang, kalau bahasa saya, kalau dia sudah lain-lain sering-sering, itu sedang mengekspresikan atau menyatakan dirinya bahwa aku ini manusia yang hidup. Karena waktu dia nangis, dia sedang bernapas. Kalau Joshua cerita apa? Bahwa dia ini sedang, karena selama ini tinggal dalam perut ibunya, menerima dari plasenta itu, sumber kehidupan, nafas kan dibungkus, jadi bayi itu saudaraku, di dalam perut ibu itu ada selubung. Selubung yang nyambung dengan kehidupan ibunya. Dapat nutrisi, makanan juga, napas. Loh coba kalau ibunya mati lah, napasnya pedot. Memang pedot. Jadi dapat dari situ. Jadi waktu keluar, kira-kira gitu. Selama ini pokoknya dapat suplai lah dari itu semua. Itu nyambungnya di hari-hari, enggak salah ya. Dapat dari situ, enggak tahu, itu terlalu rumit bagi saya. Waktu keluar, dia harus survive. Dia harus hidup. Jadi waktu dia keluar sebagai manusia, sebagai bayi, pertama kali yang dia lakukan, karena enggak bisa ngomong, dia harus bernapas. Dan dengan bernapas itu harus nangis. Untuk apa kamu tahu kok lupa, tak suruh cerita kamu enggak mau, dia malu. Jadi ini untuk menunjukkan eksistensi bahwa aku hidup. Mungkin lebih gampang begini. Tanya, mayat itu manusia atau bukan? Tapi sudah tidak ada kehidupan. Nah, mayat itu walaupun manusia, tapi karena tidak ada kehidupan, ini yang disebut dia tidak bisa berekspresi. Loh jelas mayat kan tidak bisa nangis, tidak bisa ketawa, tidak bisa ekspresi. Kenapa dia tidak bisa ekspresi? Karena tidak ada kehidupan. Berhenti ekspresinya. Ini tidak bicara mati gaya loh ya. Orangnya masih hidup, gayanya yang anak muda sekarang kan mati gaya itu sudah itu kan bahasa lain dari sudah tidak bisa ekspresi, tidak bisa eksis lagi. Nah, manusia itu bisa eksis. Eksistensi manusia itu, sorry kok bisa eksis. Eksistensi manusia itu, keberadaan manusia itu diwakili oleh ekspresinya. Kalau mayat itu, ini sudah tidak berekspresi, ini sudah bukan manusia. Sebenarnya menurut saya mayat itu bukan manusia, ini batangnya manusia. Ini udah bukan manusia itu makhluk hidup, kan manusia itu makhluk hidup, sudah tidak hidup. Makanya bayi itu untuk mengekspresikan eksistensi kehidupannya, dia nangis. Dia bernapas, dia nangis. Nah seperti ini gambarannya. Aku adalah permulaan. Jadi waktu Allah ada, kalau pemikiran manusia kan ada keterbatasan memahami. Allah ada saat itulah firman itu
logos itu, hikmat itu ada. Dan itu adalah permulaan pekerjaannya. Lah kalau bayi kan belum punya logos, maksudnya belum punya hikmat, belum bisa mikir. Tapi hikmatnya mungkin ya itu, mungkin ya. Hikmatnya ya nangisnya itu. Kalau bayi enggak nangis waktu lahir, bayi akan mati. Itu hikmatnya loh itu. Sofianya punya kebijaksanaan, bayi waktu lahir aku harus hidup. Aku survive, aku sudah enggak dapat dari ibuku lagi. Keluar, wah, tambah kenceng nih, wah, tambah napasnya tambah sehat. Gitu loh saudaraku. Makanya disinilah dikatakan bahwa saya mau menyimpulkan bahwa memang belum selesai nanti minggu depan saja. Ini awalnya saja. Bahwa yang dimaksud logos, sudah saya jelaskan minggu lalu, itu kesimpulannya aja atau statementnya aja, klaimnya aja, adalah divine expression, ekspresi ilahi. Jadi logos atau firman, kalau kita merujuk kepada firman itu perkataannya Allah, itu adalah ekspresinya Allah. Baik itu hikmatnya, rencananya, itu diekspresikan, diwujudkan di dalam dalam diri Yesus. Terakhir ya, nanti saya lanjutkan minggu depan. Ini satu gambaran saja. Sebetulnya saya mau kasih 3 contoh, cara cepat ya. Bagaimana ekspresi itu. Ya. Pertama, manusia itu paling jelas. Manusia itu bisa mengekspresikan dirinya karena ada kehidupan. Dia bisa, dan cara manusia mengekspresikan dengan cara apa? Melalui perkataan dan perbuatan. Maksudnya gini, Anda ngerti bahwa manusia ini eksis. Manusia ini ada dari mana? Waktu dia berkata-kata. Waktu dia bertindak, perkataan dan waktu ada mayat. Ini orang mati ini. Tidak bisa ngomong, tidak bisa bertindak. Jadi manusia ini bisa mengekspresikan melalui perkataan dan perbuatan. Itu ada kehidupan dalamnya. Benda mati, saya mau tanya. Kayak meja, bangku, mimbar ini. Bisa berekspresi enggak? Enggak bisa, dia benda mati. Gimana caranya? Kok ini bagus loh Pak. Ini ada hiasan. Ini ya adalah ekspresi bukan bendanya. Ini ekspresi yang membuat benda ini, pembuat benda ini. Ini ekspresinya, ini anak-anak youth ini. Ya, mengekspresikan benda mati ini dibuat ini yang penciptanya harus ditotongin. Benda mati tidak saya ekspresi. Tapi yang ketiga, ya kalau benda mati tidak saya ekspresi, ekspresinya adalah dari pembuatnya, membuat benda itu. Yang kedua manusia mengekspresikan dirinya melalui perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, makhluk roh, ini terakhir. Tuhan itu menciptakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu dunia fisik, dunia materi, yang tidak kelihatan makhluk roh. Saya mau tanya, saudara kalau makhluk roh, nanti minggu depan saya perdalam. Itu mengekspresikan dirinya melalui apa? Menyatakan, kalau di Alkitab, bahasa Alkitab itu menyatakan diri melalui apa, saudara? Kan tidak kelihatan. Kok kita bisa tahu bahwa dia eksis? Bahwa dia ada? Gitu. Orang tidak kelihatan kok. Jangan ke sana dulu, setan. Setan itu kan nggak kelihatan juga. Saudara tahu dari mana kalau setan itu ada? Ayo, kon. Pernah dengar suaranya setan? Ayo, kon. Setan itu sebenarnya malaikat, tapi yang berdosa ya, memberontak. Saya tidak ada waktu. Saya mau jelasin ini, tapi minggu depan, nanti saya perdalam. Kita belajar mengenal makhluk roh, dan mengenal Allah sebagai sumber roh itu, Bapa segala roh, supaya kita mengerti, mengenal Tuhan lebih dalam dan mengerti ekspresi. Nanti akan belajar, kita juga akan berekspresi. Nanti kita ini, saudaraku, ini kesimpulan, harus penjelasan panjang, tapi kesimpulannya, kita ini adalah ekspresinya Allah juga. Dengan kata Allah itu akan mengekspresikan dirinya melalui kita. Makanya banyak ayat firman Tuhan. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang seperti itu dapat pada Kristus. Kristus ekspresinya Allah. Kita terima dalam hidup. Kita mengekspresikan Kristus dalam hidup kita. Itu nanti ujungnya ke sana. Tapi ini pemahamannya dulu. Gitu. Nah sekarang nanti jadi PR ya di rumah. Makhluk roh. Tadi kan yang kelihatan semua. Yang kelihatan, yang mati, maupun yang hidup. Kita sudah sedikit-sedikit belajar. Yang hidup kan, kalau Anda ini kan dengan Anda berkata, walaupun Anda duduk gini kan masih gerak. Nggak ada yang duduk kayak robot gini ya, kaku semua. Masih ada yang gini, matanya berkedip, matanya melihat. Ada kehidupan, ada ekspresinya gitu ya. Ada yang matanya kosong, ada yang ngerti. Tapi lihat luar biasa. Seri ini setelah menikah kok lain ya. Tambah kayak lebih Sofianya ini yes, ngerti aku. Ekspresi, walaupun duduk kan ada ekspresinya, berarti Anda eksis, Anda hidup.
Ini makhluk nanti ngomong, ketawa tadi. Lah sekarang yang itu benda mati enggak bisa ekspresi. Sekarang yang makhluk roh ini loh. Bagaimana lah kita dengan belajar ini nanti kita akan ngerti. Oh, Tuhan itu kan roh juga, tapi bukan makhluk ya, beda. Dia pencipta, khalik ya. Roh tapi sebagai khalik bukan makhluk. Itu berekspresi juga seperti apa nanti sudah akan belajar minggu depan ya. Jadi inilah awalnya dulu ya, bahwa kita akan melihat, akan belajar mencoba menyimpulkan, tidak sekedar ngerti logos itu sebagai sempit di pengertian firman, kata-kata, tapi di dalamnya itu minggu lalu kan sudah ya. Tapi nanti kita akan ada hikmatnya, jadi ini adalah ekspresi dari yang mengeluarkan logos, ya. Dan dari sini saya berharap saudara bisa belajar bahwa Allah saja, ini khotbah saya di awal tahun ya, memulai segala sesuatu dengan hikmat. Aku adalah permulaan, lu hikmat itu. Dengan kata lain, Anda bisa praktek gini, Anda kalau mau melakukan apapun, mikir dulu, saudaraku. Tanya Tuhan dulu. Berapa banyak, makanya orang nyesel, aduh, kenapa nyesel, kenapa enggak dipikir. Tuhan itu loh, ini kan aku ini siapa sih? Tuhan telah menciptakan aku atau membuat aku sebagai permulaan pekerjaannya. Aku ini siapa tadi? Oh, lali. Siapa aku ini tadi? Hikmat. Sofia. Aku ini permulaan pekerjaannya. Padaku ada kekuatan, padaku ada kekayaan, padaku ada kecerdasan, padaku ada kebijaksanaan, padaku ada kekuatan. Raja-raja merintah karena aku, ini semua karena aku. Dan itu ada pada Allah gitu. Ini permulaannya Allah, pekerjaannya Allah itu ini. Ketika Allah ada, ini ada. Hikmat Allah ada, logosnya ada. Nah, aplikasinya Anda belajar. Anda mau melakukan segala sesuatu, mulailah dengan Sofia, dengan hikmat. Jadi awali segala sesuatu dengan hikmat. Ini khotbah kita kan awal tahun diawali dengan firman. Sekarang diawali dengan hikmat. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, kita belajar mengenal Tuhan. Setelah kita belajar mengerti kehendaknya, mengerti rencananya, mengerti pribadinya. Dan kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Supaya kita menyerupai, menjadi seperti Dia. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna, karena Bapamu di surga sempurna. Kuduslah kamu karena aku kudus. Bapa pencipta kita ingin agar kita anak-anaknya menjadi seperti Dia. Bagaimana kita bisa mengenal Dia, menjadi seperti Dia? Maaf, kalau kita tidak mengenal Dia, tidak belajar tentang Dia. Berapa banyak manusia sudah tidak lagi mencerminkan Tuhan. Padahal Alkitab katakan manusia ini mencerminkan penciptanya. Tapi karena manusia sudah jatuh, kehilangan kemuliaan Allah, jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, sehingga meleset dari sasaran. Hamartia, tidak lagi sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak lagi seperti yang Tuhan rencanakan kehendaki. Tapi hari-hari ini kita akan terus belajar mengenal Logos, mengenal Sofia, Logos tuteo, firmannya Sang Allah, firman dari Allah itu. Sofianya Allah itu. Ego Sofia, aku adalah hikmat. Aku sang hikmat. Tuhan itu adalah hikmat buat kita. Dia sendiri adalah hikmat itu. Padaku ada kebijaksanaan. Padaku ada kekuatan, raja-raja memerintah karena aku. Dunia ini terjadi karena aku. Mari saudaraku, sebagai anak-anaknya, mari kita hidup mengandalkan hikmatnya Tuhan, memiliki hikmatnya Tuhan. Biar hikmat itu tinggal di dalam kita. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti. Lebih dari semuanya, lebih dari semua yang
ada hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Sang hikmat itu, Sang firman itu, hormat yang menyatakan dirinya kepada kita. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita, pelan-pelan bangkit berdiri saudaraku. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari yang ada, lebih. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang, hikmat tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku hikmat benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Aku hikmat, padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku sang hikmat, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Aku kagum hormat, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Ku kagum supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Hormat. Tuhan telah membuat aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Oh, sekali lagi ku kagum, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum Allah membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu daratan yang pertama. Ketika Allah mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Allah menggaris kaki langit pada permukaan samudra raya, ketika Allah menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Haleluya. Ku kagum hormat. Ketika Allah menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Ketika Allah menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya. Sebagai anak kesayangan, setiap hari aku sang hikmat menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku kagum hormat. Aku sang hikmat bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, hikmat. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku,
Dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Sekali lagi lebih lembut. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepada dia. Aku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Milikilah hikmat, saudara. Buka hatimu untuk sang hikmat, sang logos itu. Kristus itu, saudaraku. Haleluya. Terima. Siapa yang membuka hatinya, aku akan masuk mendapatkan dia. Dan Anda akan menerima hikmatnya Allah. Amin, amin. Haleluya. Sebelum saya akhiri, saya akan berdoa. Saya minta Anda meletakkan tangan di dada. Yang masih angkat tangan tidak apa-apa. Satu angkat tangan, satu di dada. Maksud saya begini, saudara. Ini sebagai langkah profetik supaya Anda tahu bahwa hikmat itu bukan karena kepinteranmu. Salah. Hikmat bisa memberi kepinteran, kecerdasan bisa. Tapi kecerdasan belum tentu hikmat. Itu bisa dari akalnya manusia, bahkan akalnya setan juga bisa. Tapi hikmat itu, nanti lain kali saya akan ajarkan lebih mendalam. Tahun-tahun ini kita akan belajar tentang Kristus, sang logos. Sang hikmat itu. Dan itu diberikan dalam hidup Anda. Oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Ada dalam hatimu, ada dalam batinmu, saudara. Ketika kau meletakkan tangan di dadamu, di situ hikmat bersemayam. Amin. Di situ Sofia ada, kebijaksanaan ada. Amin. Di situ logos ada, ekspresi Allah, penyataan dirinya Allah ada di situ melalui Kristus. Hanya Immanuel, Allah bersamamu, Allah tinggal di dalammu. Lalu Sofianya, lalu logosnya. Sebelum kita akhiri pada kita, ingat, engkau pulang dari tempat ini, hikmat bersamamu, Sofia bersamamu, logos ada di dalam. Apa yang keluar dari mulutmu, ekspresikan perkataan, tingkah lakumu, itu keluar dari Sofia, dari hikmat, keluar dari logosnya Allah. Jadi manusia baru itu manusia baru, itu manusia rohani, bahkan nanti sempurna. Karena Kristus sempurna berekspresi, menyatakan diri dalam hidup. Nanti akan terus belajar, terus belajar. Haus terus firman, rindu pulang nanti perdalam lagi. Tuhan terima kasih, Bapak sudah sampaikan firman, sudah sampaikan logosmu. Aku sudah sampaikan Sofiamu Tuhan. Kami udah dengar. Kami membuka hati untuk terima itu dan hidup di dalam. Inilah berkat anugerah-Mu yang Kau curahkan buat kami anak-anak-Mu pagi hari. Terima kasih. Pulang dari tempat ini, anak-anak-Mu pulang penuh sukacita, berdamai sejahtera. Penuh hikmatnya Allah, penuh dengan firman-Nya Allah, logosnya Allah. Mereka akan semakin mengenal Allah di dalam logosnya, dalam Sofianya, semakin kenal, semakin tahu. Terima kasih Tuhan. Saudaraku pulang dengan sukacita, damai sejahtera. Allah besertamu, menyertaimu, bahkan tinggal di dalam melalui rohnya, firman-Nya, logosnya, hikmatnya, menyertai kamu sekarang
bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati disertai Tuhan, katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Yesus memberkati. Kita silakan duduk sebentar. Kita akan mendengarkan kesaksian ya di Pak Hari. Akan speech, mengeluarkan logos. Saudara lihat nanti, biar ngerti logos itu artinya juga kesaksian ya, speech. Dia bicara tentang menyaksikan bagaimana Tuhan bersama dia. Logosnya Pak Hari kita dengar hari ini. Sekarang kita sering ngomong logos aja. Mari